Di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan hijau, berdirilah Dusun Bunga Mas, sebuah permukiman kuno yang telah bertahan selama berabad-abad. Dusun ini adalah mozaik budaya, tempat berbagai suku dari penjuru negeri Selingsingan, Puguk, Lubuk Gesam, dan lainnya berbaur dengan adat istiadat yang beragam. Penduduknya adalah para pendatang yang membawa warisan leluhur masing-masing, menciptakan harmoni sekaligus ketegangan. Perbedaan adat seringkali memicu gesekan, bahkan perang kecil antar suku, hingga darah tumpah dan kedamaian menjadi barang langka di dusun ini. Pada suatu senja yang kelam, kabar mengerikan tiba. Pasukan dari dusun Selebar bergerak menuju Bunga Mas, berniat menaklukkan dan menjadikannya wilayah kekuasaan mereka. Di tengah suasana genting, seorang kepala suku Bunga Mas dengan suara bergetar memanggil Dewan Dusun. "Saudara-saudara, tanah leluhur kita terancam. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, matanya mencerminkan tekad dan kecemasan. Puyang Lubuk Gesam, seorang tetua berwibawa, bangkit dengan sorot mata penuh semangat. "Pengacau ini harus kita usir secepat kilat. Kita tak boleh membiarkan tanah air kita direnggut," usulnya tegas. Puyang Selingsingan yang dikenal dengan kebijaksanaannya, menambahkan dengan peribahasa penuh makna, "Seruncing tanduk kerbau yang datang, setajam itu pula tanduk kerbau yang menanti." Dewan Dusun pun bersorak, menyuarakan semangat perlawanan. "Perang, kita hadapi mereka sekarang!" teriak mereka serentak. Perintah pun bergema, setiap warga diminta mempersenjatai diri. Pedang, keris, tombak, dan panah disiapkan. Malam itu, di bawah tabir kegelapan, strategi disusun dengan cermat. Pasukan Bunga Mas bergerak serentak dari ujung ke ujung dusun, menyerang musuh dengan keberanian membara. Peperangan pun meletus, dahsyat dan mengerikan. Suara pedang beradu, jerit perang, dan gemuruh langkah kaki mengguncang bumi. Darah mengalir bagai anak sungai, dan ratusan nyawa melayang dalam kekacauan yang berlangsung 7 hari 7 malam. Perbekalan menipis, ladang hangus, dan kematian mengintai di setiap sudut. Setelah 3 hari 3 malam tanpa henti, banyak pasukan musuh mulai lari tunggang langgang, mencari perlindungan di hutan belantara. Malam-malam kelam diwarnai penculikan dan serangan mendadak. Akhirnya, kepala pasukan Selebar, yang pasukannya semakin melemah, memutuskan untuk mundur. "Perjuangan ini sia-sia jika kita terus berkurang," katanya dengan suara parau. Memerintahkan anak buahnya kembali ke dusun asal. Kemenangan pun diraih Bunga Mas. Para pengacau berhasil dipukul mundur, dan kedamaian kembali menyelimuti dusun. Warga yang tercerai-berai mulai berkumpul kembali dari hutan, ladang, dan talang. Dalam sebuah musyawarah besar, mereka bertekad memperkuat dusun. "Kita butuh pemimpin yang kuat dan nama yang abadi untuk dusun kita," seru seorang tetua. Dusun ini, yang subur dan kaya akan hasil bumi, ditetapkan sebagai lahan pertanian. Untuk mengatasi kelaparan pasca perang, warga bersatu menanam tumbuhan yang mengenyangkan, bekerja bahu-membahu demi masa depan. 3 tahun berlalu, dan sebuah keajaiban terjadi. Pohon durian milik Puyang Selingsingan berbuah, tetapi bukan durian biasa. Buah itu, ketika diperiksa oleh seorang cerdik pandai, ternyata menyimpan biji emas yang berkilau. Dengan hati-hati, Puyang Selingsingan mengumpulkan buah-buah itu, dan menyimpannya sebagai harta berharga, simbol harapan baru bagi dusun. Pada suatu malam, Puyang Selingsingan bermimpi. Dalam mimpinya, sebuah suara gaib berbisik, "Namai dusunmu Bunga Mas, dan segera angkat kepala dusun, agar tak ada lagi yang berani mengusik." Terinspirasi, ia mengusulkan nama Bunga Mas dalam musyawarah berikutnya. Pemilihan kepala dusun pun digelar, dan dengan suara bulat, Puyang Selingsingan terpilih. Dalam upacara pengangkatan yang megah, ia mengumumkan, "Dusun kita adalah Bunga Mas, nama yang lahir dari mimpi dan harapan. Bersama, kita wujudkan kemakmuran." Di bawah kepemimpinannya, Dusun Bunga Mas bangkit, ladang menghijau, perdagangan berkembang, dan nama dusun itu terkenal hingga ke negeri-negeri jauh. Namun, kemakmuran ini mengundang iri. Pasukan dari dusun Rimbo Kedui, yang mendengar tentang harta emas, datang dengan niat jahat. Menyamar sebagai tukang emas, mereka menyusup, berniat merampas harta Puyang Selingsingan. Pada malam yang kelam, mereka menyerbu gudang penyimpanan emas, tetapi dihadang oleh 15 ulu balang gagah berani. Peperangan kembali meletus,
kali ini lebih sengit, berlangsung selama 3 bulan. Suara pedang dan teriakan perang bergema siang dan malam. Pasukan Rimbo Kedui bahkan meminta bantuan dari Dusun Padang Rambun, membuat pasukan Bunga Mas semakin terdesak. Dalam sebuah serangan mematikan, Puyang Bunga Mas gugur, tertembus panah dari kejauhan. Pasukannya kehilangan pemimpin, akhirnya menyerah. Duka menyelimuti Bunga Mas. Upacara pemakaman Puyang Bunga Mas digelar di Padang Priangan, diiringi arak-arakan dan bunyi-bunyian yang mengharukan. Makamnya menjadi tempat suci, yang oleh warga disebut Puyang Priangan. Hingga kini, makam itu dianggap keramat. Diyakini mengabulkan doa bagi mereka yang memohon dengan tulus. Meski kehilangan pemimpin, semangat Dusun Bunga Mas tak pernah padam. Nama dusun itu tetap abadi, menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan harapan akan masa depan yang gemilang.